Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo, edisi Nyepi. Kita mulai dengan ngopi dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak ngopi kedua hari ini. Enak nih barusan, kerasa panasnya nih. Seperti sudah saya sebut tadi, ini adalah edisi Nyepi karena hari ini adalah hari Nyepi ya, tanggalan merah. Nah ini memang kayaknya harus Nyepi sih. Dimulai pagi ini dengan situasi yang tidak menguntungkan. Listrik mati. Kalau orang Bandung itu biasanya nyebutnya aliran. Nah, aliran gitu. Aliran listriknya aliran atau listriknya aliran gitu. Artinya mati ada aliran. Maksudnya itu nggak ada aliran listrik ya, tapi kalau disebutnya aliran gitu ya. Kalau di tempat yang sering mati listrik itu giliran, dapat giliran. Nah, kalau di ini jeglek ya, kalau itu listriknya jatuh, kalau ini ya yang sering jeglek. Jadi aliran atau listrik mati tadi. Pagi loh, pagi jam berapa ya? Saya lupa. Jam 8 kali ya. Sehingga saya atau 8 atau setengah 8 ya, sehingga saya tidak bisa membuat video pada saat itu. Gitu, ditunggu-tunggu. Ini kan nggak ada pemberitaannya, ditunggu-tunggu listrik bakalan nyala nggak nyala. Terpaksa menyalakan genset, udah menjelang jam 9-an lah ya, 9-an. Nyalain genset, jalan berapa menit, 5 menit kayaknya. Terus kok gensetnya mati? Gensetnya itu nyala tapi listriknya mati. Wah, cari sana sini apa sih keringnya segala macam. Keluarlah avometer. Ngukur ngukur tegangannya berapa. Oh, nggak ada, di tag nggak ada. Ini biasa ya. Ini kayaknya kabel colokannya. Colokannya, wah ini apa lagi ya. Jadi tukang listrik dulu, bongkar ternyata betul colokannya, prongnya itu ya, tempat nyolokannya, colokannya itu dibuka, kabelnya pada lepas. Untung nggak korslet ya, nggak korsleting. Ini istilahnya aneh-aneh, korslet apa ya, kalau ini konslet ada lagi. Itu ya, korslet, konslet. Nah, itu ya, shortcut kalau short circuit, short circuit kalau bahasa Inggris. Itu karena ternyata kabelnya itu kabel yang yang bukan kabel yang serabut ya, tapi kabel yang satuan itu yang ini. Jadi keras, itu tiga itu keras, sehingga kalau di pegangannya itu nggak bagus, dia ketarik gitu ya. Maka saya benerin dulu. Ternyata susahnya setengah mati dengan menghadapi kabel yang keras ini. Jadi saya tadi ada kabel masalah itu kabelnya udah terpasang ya di kabel di ini. Karena saya bukan ahli listrik perlistrikan dalam artian instalatur gitu ya, jadi ya saya apa yang adanya itu, saya nggak berani gantinya itu. Saya cuma ganti kepala colokannya itu udah rusak di dalamnya itu ya. Jadi saya ganti, saya cari dulu, nemu, pasangnya, bukanya susah, ternyata pasangnya lagi susah lagi. Ternyata ada triknya juga. Untung dulu saya diajarin sama bapak saya, atau lebih tepatnya ngelihat bapak saya ngoprek listrik gitu ya, jadi saya tahu juga gimana cara ngoprek listrik. Ini memang skill yang tidak diajarkan di sekolahan. Ini life hacks gitu ya, yang hanya bisa dilihat dari ini. Terus sebabnya saya ngajakin anak saya tadi, suruh ngeliat nih gimana cara ini. Bukanya setengah mati susahnya. Tools saya juga nggak ada ya, karena jarang ngoprek jadi tukang listrik ya. Ini aja screwdriver obeng yang plus yang kecil itu susah, yang plus yang kecil nggak ada tadi. Jadi waduh, kayaknya harus beli toolkit lagi nih, harus diisi, beli toolkit, beli colokan listrik, beli power bar, macam-macam lah yang harus dibeli ya. Nah, ngoprek nyaris 1 jam sampai keringetan. Akhirnya berhasil nyala sekitar jam 10-an ya, 10:04, 10:30 atau apalah gitu sekitar itu. Dan kemudian listrik sudah nyala, alhamdulillah. Aduh gitu ya. Udah, terus kemudian ini ya, nyari dokter ya, karena mau anggota keluarga saya ada yang kurang enak badannya, cari dokter di ini. Ternyata kalau hari Nyepi gini dokter tutup. Ini dokternya di Kimia Farmasi ya, dari poliklinik sebetulnya lebih tepatnya. Ternyata kalau warna merah, kalender tutup semuanya. Jadi ketiga tempat tutup, ya sudah pulang. Gitu ya. Jadi hari ini memang harus
di rumah. Jadi saya juga tadi terkapar aja lah di rumah ya. Ah, tidak ada yang bisa apa ya yang dikerjakan, nggak produktif ya. Tapi memang harus istirahat kali ya. Saya istirahat dulu nih, kopi dulu. Sambil sebetulnya pengen kerja, pengen baca ulang. Ada buku-buku yang ingin saya baca ulang ini, kayaknya misalnya ini The Silicon Valley Age, tentang Silicon Valley ya, apa yang membuat Silicon Valley. Sebetulnya ada satu buku lagi yang harus saya baca juga, adalah Zero to One-nya Peter Thiel ya. Itu udah saya baca, tapi minggu depan itu saya menjadi guest di Cara Bedah Buku Bisnis, pembahasnya Pak Buntoro. Nah, saya harus jadi guestnya. Jadi saya harus baca lagi buku itu supaya nggak ngawur gitu. Sementara tadi malam dibahas buku The Pixar Touch ya. The Pixar Touch. Kenapa Pixar itu luar biasa? Kayaknya bukunya menarik ya. Ternyata itu bukunya lebih banyak membahas tentang perusahaan Pixar. Nah, justru itu yang bagi saya menarik. Saya udah baca juga bukunya dulu Monster Inc ya, yang Ed Catmull ya. Itu udah saya baca cerita dia juga, bagaimana dia mengembangkan Pixar gitu ya. Jadi menarik itu. Dan saya juga di dalam buku itu tertarik juga ya dengan latar belakang perusahaan itu, karena orang-orangnya itu salah satunya tuh ada Ivan Sutherland. Ivan Sutherland itu kalau di bahasa Indonesia Ivan Sutherland ya. Ivan Sutherland itu dia salah satu paper klasiknya itu yang menginspirasi saya untuk S3 saya, disertasi S3 saya. Ini catatan itu. Nanti ini harusnya saya scan ya untuk dijadikan tulisan. How to Start a Company Like Pixar, or is it Disney ya. Bukunya kemarin itu The Pixar Touch. Ini adalah catatan-catatan saya yang kemudian saya utarakan di dalam diskusi tadi malam ya. Nah, ini nanti sebentar lah saya buatkan videonya juga tentang hal ini ya. Tapi ini cerita tentang hari ini dulu aja ya. Hari nyepi ini yang memang kayaknya saya harus nyepi. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh iya. Ini bahas lagi sedikit lagi ya. Ini ya topiknya campur aduk ya. Ya maksudnya gini, kalau things happen like this ya, banyak yang bersalahan hari ini tuh. Jadi hari ini dari pagi itu bersalahan semua gitu ya. Kalau orang udah marah-marah, kesel, ngamuk gitu ya, terus mencela sana sini, mencela pemerintah atau apa ya gitu ya, ngutruk ya, atau apa ya, ngutruk tenaon ya, mengumpat-umpat segala macam gitu ya. Kayaknya saya sudah melewati masa itu ya. Atau saya mungkin tidak pernah melewati masa itu. Jadi saya memang ya tahu ya bahwa kondisi di dunia itu memang tidak ideal. Not everything is handed in silver platter gitu ya. Tidak semuanya di-handed in silver platter. Sorry ya kalau mulutnya udah belepotan nih. Maklum, orang Indonesia. Bahasa Inggrisnya belepotan. Di otak udah benar nih, keluarnya nggak benar. I'm thinking in English by the way. Jadi saya tahu bahwa di sini tuh misalnya sebagai contoh tadi listrik ya. Saya tinggal di Kabupaten Bandung yang mungkin hanya 500 meter dari kota Ahmadiyah. Jadi saya pas di keluar kota Bandung sedikit ya, 500 meter dari batas kota Ahmadiyah. Dan karena di Indonesia kabupaten tuh kadang listrik mati ya. Itu adalah sebuah hal yang harus diterima. Kita ini belum sampai seperti negara barat ya yang listrik reliability-nya tinggi. Maklum lah Indonesia ini banyak yang harus dilayani, kondisinya beda, situasinya beda lah gitu ya. Jadi ya salutlah kepada PLN yang memberikan layanan. Sudah baik layanan PLN, masih bisa lebih baik tentu saja masih. Tapi mereka challenge-nya atau tantangan yang mereka hadapi kan besar ya. Jadi harus diterima itu, jadi jangan marah-marah lah ya. Berempati lah. Saya yakin mereka juga berusaha keras untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Gitu ya. Nah itu jadi saya udah oke, terimalah gitu. Jadi kalau ada ngumpat-ngumpat, wah dulu di luar negeri nggak kayak gini, ya memang iya beda lah di luar negeri dengan di sini. Tentu saja luar negeri maksudnya negara yang maju ya. Kalau luar negerinya negara yang terbelakang juga di Afrika gitu mungkin sama ya. Jadi ya itulah ya. Jadi itulah sebabnya banyak diaspora Indonesia yang mungkin tidak tertarik untuk kembali ke Indonesia karena infrastruktur dan suprastruktur di belakangnya itu susah. Listrik aja susah, apalagi yang hal-hal yang lain ya. Untuk apa ya, masalah misalnya saya pengen kembali meneliti ya, di Indonesia alatnya nggak ada, duitnya nggak ada, segalanya nggak ada, apa dengan saya meneliti di luar negeri. Ya demikianlah ya, kalau memang Anda demikian tinggallah di luar negeri, tidak apa-apa juga ya, tapi be good lah ya, be the best in your field ya, menjadi terbaik lah dalam bidang Anda. Letak fisik bah Indonesia di luar negeri ya nggak masalah juga. Tentu saja kami mengharapkan kembali ke Indonesia, tapi bukan berarti sebuah paksaan kalau kembali ke Indonesia kemudian jadi mengumpat-umpat atau merepet-repet ya. Kalau itu mendingan di luar negeri.
gitu ya. Di Indonesia memang lengkap dengan kekurangannya, tapi justru itulah yang membuat kita lebih menarik ya. Kita kalau Anda ini ya pergi ke satu daerah yang belum ada apa-apa kan menarik ya, belum ada listrik atau belum ada wifi, menariknya apa? Di sana Anda bisa menikmati keindahan alam dan seterusnya. Ya aware aja ya, sadar saja bahwa memang tidak ada sesuatu yang apa ya, yang sempurna ya, apalagi di lingkungan kita gitu. Kemarin juga dibahas tentang perusahaan karya-karya anak muda-muda. Wah, kalau ngelihat karya anak-anak muda Indonesia tuh keren-keren. Tapi bagaimana kenapa mereka tidak bisa melawan produk asing ya? Ini kemarin tuh ceritanya tentang animasi lah, ilustrasi lah segala macam ya. Karena kita bicara Pixar ya, Pixar Touch gitu. Kenapa kita nggak bisa buat perusahaan sekelas Pixar ya? Padahal pasar Indonesia kan luar biasa besarnya gitu ya. Ya nggak usah sekelas Pixar lah, yang kecilan dikit gitu. Ya itu masalahnya tuh scale ya, kita salah satunya scale. Tapi menurut saya ada satu lagi adalah ketekunan dan kecintaan kita kepada apa yang kita tekuni gitu ya, mengarang cerita, cerita mendongeng gitu. Storytelling itu juga menurut saya sesuatu hal yang kita masih kurang ya. Saya paham betul gitu, makanya saya ingin selalu belajar storytelling. Membuat blog, membuat YouTube seperti ini tuh cara saya belajar dalam hal bercerita. Banyak hal yang memang saya masih pemula ya, newbie. Kayak misalnya saya terlalu tergesa-gesa dalam hal bercerita, sehingga harusnya ada jeda, ada apa ya, kalau lawaan itu harus maju, cuk, ngepotnya ada belok kiri kanan itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga proses belajar ya, daripada tidak terus kemudian hanya ngamuk-ngamuk, mencela-mencela, berkeluh kesah. Nah, setidaknya saya berusaha ya, mencoba dan belajar. Ya belajar, masuk usia lansia tetap belajar. Pak Budi nggak mau ini ya, kau masih tetap belajar. Iya, itulah hidup ya. Kalau bagi saya kalau nggak belajar, waduh, ini otak udah bisa mati ya, udah bisa beku gitu ya. Justru belajar, ketidakmengertian itu membuat kita menjadi sesuatu hal yang luar biasa ya. Ignorance is bliss. Bukan deng, kalau itu yang untuk anak-anak muda ya. Kalau anak tua apa ya? Nah, balik lagi ya. Jadi saya ya tidak termasuk yang tadi ya, berkeluh kesah. Kesel nggak ngeliat gitu, kadang kesel juga ya. Tapi gimana juga ya, mungkin itu jalan hidup yang harus dilalui banyak orang untuk sehingga sampai kepada pengertian seperti itu ya. Orang tua tuh hebatnya tuh, saya baru paham sekarang karena menjadi tua ya, bahwa orang tua itu sudah melewati banyak hal. Bukan berarti dia pinter karena cerdas gitu, bukan, karena sudah melewati banyak hal. Jadi hargailah orang tua karena sudah melewati banyak hal aja. Not because they're smart or smarter than you are, but they've seen things ya. Ya mereka sudah melihatnya. Mereka udah kejeblos, jatuh, keblasuk 3 kali yang nggak masuk akal. Misalnya saya kalau lewat sini selalu jatuh, padahal di situ ternyata jalan itu banyak jegalan atau banyak ini, ya pasti aja jatuh gitu ya. Jadi nanti orang tua bilang jangan lewat situ, lewat sebelah sini itu bisa lebih lancar. Nggak percaya boleh aja sih, tapi orang tua bilang ya silahkan, nggak percaya, tapi kalau anda mau lancar melalui kencang, lewat sini. Nah kalau anda lagi sedikit ada adventurir ya, lewat jalan sini boleh gitu ya. Saya menikmati ini dulu ya, kopi saya dulu. Saya pengen ngulik lagi nih, banyak yang ingin ngulik. Jadi edisi nyepi ya, di depan komputer mau ngulik banyak hal, ingin baca buku, tapi di badan juga rasanya agak kurang fit gitu ya. Mungkin edisinya bagusnya edisi terkapar tidur. Baik, selamat sore, sehat semuanya ya. Jaga kesehatan, kondisinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu.